Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Nah, ini tema kali ini nih, judul kali ini nih, cara membuat judul video YouTube. Video YouTube nih, bagaimana cara kita membuat judul untuk sebuah video, sekaligus install dan reset kata kunci pakai TubeBuddy. TubeBuddy itu yang mana, Kak? Nah, sobat buka aja Play Store. Ini untuk YouTuber modal HP kayak saya nih. Ini saya rekam pakai HP ini sebenarnya. Kawan-kawan nggak ngelihat aja HP-nya. Nah, ini Play Store, kita buka Play Store, kita ketik TubeBuddy. Lalu ini mudah banget. Tinggal kawan-kawan klik TubeBuddy, lalu bukan klik sih, ketik TubeBuddy di mana di Play Store. Lalu habis itu muncul TubeBuddy-nya, diinstal dulu. Setelah kawan-kawan install TubeBuddy-nya, kawan-kawan pencet buka. Kebuka TubeBuddy-nya. Setelah kawan-kawan buka, ini ndak langsung kayak begini tampilannya. Nanti dia suruh daftar dulu, mengaitkan channelnya kawan-kawan dengan aplikasi TubeBuddy ini, dikaitkan. Untuk mengaitkan itu ya tinggal login, next login. Tuh saya rasa kawan-kawan udah bisa itu langsung dah. Kita percepat TubeBuddy. Nanti kan muncul kayak begini. Apa nih bagusnya, Kak, kalau kita pakai TubeBuddy? Apa tidak bagusnya? Apakah perlu atau tidak? Nah, itu biasa yang menjadi pertanyaan kan. Apakah kita perlu nih TubeBuddy atau kagak? Kita lihat dulu dah. Apa sih kebagusan TubeBuddy? Kalau menurut saya nih, salah satu kebagusan TubeBuddy ya reset kata kunci yang bisa kita lakukan menggunakan TubeBuddy ini. Menggunakan TubeBuddy kita bisa reset kata kunci. Tapi kelemahannya TubeBuddy ini berbayar. Ini persoalannya, gratisannya itu kalau tidak salah satu hari hanya bisa mencari beberapa kata kunci. Sisanya kita harus berlangganan bulanan. Lalu kata kuncinya itu, tag explorernya itu kita mau pakai di mana, Kak? Di bagian tag di videonya. Lalu kakak sendiri pakai tag pada videonya atau kagak? Kita lihat bareng dah. Kita lihat video yang tadi ini misalkan nggak ada tagnya, kosong. Nah, kawan-kawan bisa ngecek tag di video channel Tamlika itu kosong. Bahkan deskripsinya juga kosong akhir-akhir ini karena terlalu banyak yang mau direview channelnya. Sedangkan saya kan kekurangan waktu sebenarnya. Jadi saya kosongkan tag dan dengan deskripsinya kosong. Lalu apa yang saya gunakan? Judul dan thumbnail. Judul dan thumbnail, dua ini kawan-kawan tidak boleh lewatkan. Makanya judul video ini bagaimana cara membuat judul video YouTube, karena judul video YouTube itu penting banget. Judul video YouTube bolehlah kita pakai tag explorer. Misal kawan-kawan mau buat video cara memasak telur, kita tulis di bagian situ cara memasak telur. Lalu kita enter dah, kita lihat apa yang perlu kita lihat. Ya kayak begini. Begitu tinggi pencarian untuk kata cara memasak telur, tapi kompetisinya juga begitu tinggi, sehingga jelek hasilnya. Hasil penilaian TubeBuddy jelek terhadap judul cara memasak telur, karena kompetisinya yang terlalu tinggi. Jadi kita buat judul cara memasak telur kok ndak muncul di pencarian ya, Kak? Karena terlalu banyak video yang udah buat judul seperti itu. Nah, di situ persoalannya kadang-kadang. Makanya saya kasih nih tips gratisannya. Kawan-kawan tinggal ngetik saja di kotak pencarian YouTube seperti aplikasi sekarang ini. Ketik kata kunci yang mau dicari, misal cara memasak telur, kawan-kawan tulis. Lalu nanti muncul cara memasak telur yang enak. Nah, ini diturunkan kan banyak. Semuanya cara memasak telur. Nah, apa yang harus kita lakukan ialah kita perpanjang lagi judulnya, cara memasak telur. Misal nih mau buat telur balado, kita ketik lagi balado. Nah, kita kasih tambah sempit,
tambah sempit, muncul lagi balado yang enak, desaku, bumbu. Nah, ini muncul lagi kata kunci, kata kunci, kata kunci. Ini semua ini kata kunci. Tapi kita butuh nyari yang paling spesifik supaya nanti hasilnya itu kompetisinya tidak terlalu tinggi, sehingga ada kemungkinan nih video kita bisa muncul di pencarian, karena hasil pencarian itu bersaing juga. Jadi walaupun kita udah pakai kata kunci, tapi kalau kita dikalah saing hancur juga. Kawan-kawan lihat cara memasak telur balado yang enak. Nah, sudah bagus kan hasilnya? Very good. Kompetisinya udah rendah. Padahal kalau kita hanya tulis cara memasak telur, itu kompetisinya tinggi sekali. Tapi kalau sudah lebih spesifik, sudah mulai bisa. Lalu langkah selanjutnya itu kita lihat apa video yang sudah naik. Misal nih, resep cara masak balado telur 1 juta kali ditonton. Kita tambah di belakangnya lah. Kita tambah apa di situ? Kita tambah kata kunci kita. Lalu kita gabungkan lagi dengan video yang kedua yang paling tinggi di pencarian. Lalu setelah itu apakah video kita akan laris? Belum tentu juga. Jadi walaupun kita udah pakai ini trik mencari kata kunci yang spesifik, diperpanjang pakai cara yang di kotak pencarian ini, tulis dah apa judulnya, lihat apa hasil yang ditampilkan Google, lalu angkut jadi judul, angkut dari videonya orang lain, angkut semuanya, angkutin, masukin di deskripsi, masukin di tag. Misalkan kayak begini, ini semuanya ditulis di dalam tag, satu tag kedua, tag ketiga, masukin semua ini di dalam tag. Judulnya juga kita pakai yang pertama ini, di belakangnya kita simpan judul-judul dari YouTuber yang sudah naik di pencarian. Alhasil video kita tidak muncul di pencarian. Kenapa bisa? Karena lagi-lagi dua faktor, judul dan thumbnail. Kalau thumbnail kita tidak ingin diklik oleh penonton, bagaimana tuh thumbnail yang ingin diklik oleh penonton? Kita buat thumbnail yang ketika orang mencari, orang lihat, kayak misalkan begini, saya mau masak nih resep telur balado, saya lihat thumbnail ini, wah ini kayaknya langsung praktek nih, boleh nih saya klik. Wah ini kayaknya enak nih modelnya, boleh saya klik. Ini perbandingan, muncul rasa ingin tahu. Ini mantap penampilannya, kayaknya enak, rasanya ingin ngeklik. Orang lihat thumbnail kita ndak ada rasa ingin ngeklik, malah rasa ingin menutup YouTube. Wah itu langsung kita dibereskan oleh YouTube lagi tuh kalau thumbnail kita tidak diklik oleh orang. Jadi jangan sampai salah sangka berkata bahwa saya ini udah menerapkan judul yang baik, saya sudah riset judul, tapi thumbnailnya itu tidak ada rasa ingin mengklik thumbnail tersebut. Ya nol lagi mas bro. Thumbnail harus bisa memancing penonton untuk mengklik video kita. Kalau tidak sia-sia kata kunci. Video tanpa kata kunci dan thumbnailnya berasa ingin diklik, itu juga agak rugi. Karena kalau kawan-kawan buat video dan tidak menerapkan kata kunci, jadinya video kawan-kawan itu tidak muncul di pencarian lagi. Nah, oke, masjid udah bunyi, saya ke masjid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.